Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Royani dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Kuningan. Dan di kali ini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Sikat Gigi karya Dewi Lestari. Pujangga itu melongokkan kepala dari jendela mobil tanpa takut kepalanya tersambar kendaraan nakal yang kadang menyalip di kiri. Tetap menatap langit yang berantakan oleh bintang, lalu ribut sendiri. Ia selalu histeris akan hal yang tahu mengerti. Setelah kami berdua duduk di atas rumput, dengan tabah ia menjelaskan. Coba lihat, langit begitu hitam sampai batasnya dengan bumi hilang. Akibatnya, bintang dan lampu kota bersatu, seolah-olah berada di satu bidang. Indah kan? Ia pun dianugerahi kemampuan untuk menjelaskan segalanya dengan tepat, rasional, dan masih kedengaran cantik. Itulah satu-satunya cara agar aku mampu mengerti keindahan yang ditangkap matanya. Aku bukan pujangga, dan tak pernah bisa bermetafora. Monokrom dan kurang dimensi. Katanya selalu tentang diriku, praktis dan realistis. Begitu aku menerjemahkannya. Dengan segenap rasio dan akal, aku mencintai perempuan di sampingku itu, Egy, yang telah lama ku kenal. Teman baikku, sosok yang kubanggakan dan kukagumi. Ia mampu berpanjang lebar menjelaskan cinta dan adi eksistensinya pada aku yang tak pernah mau repot menganalisis. Yang ku tahu, aku peduli padanya. Tidak pernah bosan seharian bersamanya dan yakin bahwa kami dapat bekerja sama membina apapun, termasuk rumah tangga. Itulah aplikasi substansi berjudul cinta bagiku. Cukup sekian, Egy juga tahu itu. Kamu kedinginan? Tanyaku sambil siap-siap membuka jaket. Mendengarnya, Egy yang hanya memakai kardigan tipis menjadi sadar akan dinginnya cuaca. Ia pasti telah hanyut jauh dalam dunianya sendiri. Di sana jiwanya barangkali dihangatkan, lalu merembet hingga ke kulit. Dalam balutan jaketku, Egy meringkuk. Sorot matanya masih melayang-layang. Aku tahu apa yang ia lamunkan. Apalagi setelah mendengar helaan nafasnya. Tapi enggan aku bertanya. Buat apa mengungkit sesuatu yang hanya membuat pikiranku terganggu? Tak lama kemudian kami kembali ke Jakarta. Sudah lama kita tidak ke puncak lagi, ujar Egy yang melenggang dengan sikat gigi di tangan. Terakhir kapan ya? 6 minggu yang lalu, waktu langit dan bumi jadi satu. Egy menatapku lucu. Kamu punya ingatan hebat, tapi kamu mengucapkannya sama datar dengan bilangan 1 tambah 1 sama dengan 2. Suara sikat gigi beradu dengan menggema dari kamar mandi. Aku pun kembali membaca dengan kaki berselonjor di sofa panjang. Egy selalu lama bila menyikat gigi. Tiba-tiba suara gosokan itu berhenti. Malam yang hening membuatku menjadi awas akan perubahan yang terjadi. Dari pantulan kaca, kulihat pintu kamar mandi terbuka, dan Egy tengah mematung dengan mulut penuh busa. Egy, kenapa? Terdengar suara berkumur, keran dimatikan. Tio, saya pulang ya. Lunglai ia menghampiriku. Kamu di sini saja, besok pagi saya antar. Saya malas keluar lagi, kataku sambil menguap. Tak perlu berbasa-basi dengan Egy, kami sudah cukup dewasa dan cukup dekat untuk tidak lagi canggung kalau Egy terpaksa menginap di tempat tidurku. Bangun pagi dan sarapan bersama. Lantas aku mengantarkan dia pulang atau ke tempat kerjanya. Egy bahkan menginventaris sebuah sikat gigi di sini. Mata itu bersaput air. Saya merasa tidak karuan, gumamnya pelan. Rasa bersalah menggigitku. Sikap terlampau kritis pada Egy dan air matanya seringkali mendorongku untuk menginjeksikan logika yang kupikir perlu. Yang malah membuatnya tambah sedih dan menganggap aku tak pernah bisa atau tak suka menolongnya. Pantas jika ia memilih pulang daripada meledakkan tangisannya di depanku.
Silakan kamu menangis selama mungkin. Saya janji akan diam. Aku tersenyum dan menariknya duduk di sampingku kembali membaca. Tio, panggilnya selama telah mematung. Saya suka sekali menyikat gigi. Mau tahu kenapa? Ingin kulontarkan jawaban spontan seperti supaya gigi tidak bolong atau afeksi berlebihan pada rasa odol. Tapi kuputuskan untuk diam. Waktu saya menyikat gigi, saya tidak mendengar apa-apa selain sikat. Dunia saya mendadak sempit, cuma gigi, busa, dan sikat. Tidak ada ruang lain. Hitungan menit, Tio, tapi berarti banyak. Aku tahu apa yang kau maksud, wahai Egi, pujanggaku saya. Cukup lama aku terlatih membaca makna-makna tersirat dalam kalimatnya. Walaupun belum cukup lama untuk mengerti alasan dibalik itu semua, misalnya, buat apa ia memelihara luka hati yang cuma bikin matanya berair? Aku menatapnya iba. Egi dengan pipi basah, tangisan yang tak pernah bersuara, dan rindangan itu menderas ketika aku menutup bukuku, memilih untuk merangkulnya. Kamu pasti sebenarnya sudah ingin mengomel-ngomel, kan? Ia berbisik susah payah. Kutepuk-tepuk baunya, saya tetap tidak mengerti, tapi semuanya terserah kamu. Saat seperti ini selalu membuatku berpikir, jangan-jangan aku terlahir cacat, ada salah satu bahasa di semesta ini yang tidak terikut ke dalam paket genetikku. Makanya aku selalu gagal mengerti. Padahal seorang ahlinya ada dekat sini, Egi, guru besar bahasa aneh itu. Bahasa dari planet tempat cinta punya logika serta hukum sendiri. Aku dikutuk selamanya menjadi makhluk ekstraterestrial. Ulang tahunnya yang ke-27 setelah bersenang-senang bersama serombongan teman, kini kami kembali berdua. Mata yang menerawang jauh, kaki yang meringkuk, napas yang mulai ditarik ulur. Demikianlah Egi, bahkan pada hari seistimewa ini. Keheningan selalu membawanya ke perbatasan yang sama. Batas antara dunia tempat kami ada dan dunia yang tak pernah mengikutkanku serta. Tak pula ada yang bisa menahannya menyeberangi pergi. Ini hadiah untuk kamu. Aku menjegal langkah terakhirnya sebelum menginjak antah berantah itu. Egi terkejut melihat kotak di depan mukanya. Sejak kapan kamu ngasih kado segala? Usia 27 itu penting, jawabku sekenanya. Tawanya semeringah ketika tahu isi kotak itu. Aku sibuk menjelaskannya. Sikat gigi elektronik, bergaransi, pot kecil, anti plak, sikatnya banyak dan masing-masing beda fungsi. Seri ini punya kemasan khusus buat traveling. Cukup kecil untuk kamu bawa-bawa di dalam tas. Ini buku panduannya. Tio, potongnya geli seraya menahan tanganku. Saya tahu kamu itu manusia praktis yang pasti memilih hadiah seperti ini. Tapi kenapa sikat gigi? Kutatap dua mata itu hanya dengan menjemput kegugupan yang membuatku kegelapan. Soalnya kubersihkan tenggorokan, mengusir jauh-jauh keparat yang menghambat lidah. Melirik dan mendapatkan Egi tengah tersenyum menunggu jawabanku. Senyuman yang melonjakkan listrik dari jaringan otak, senyuman yang meyakinkanku bahwa dunia ini cukup indah tanpa perlu lagi surga. Senyuman yang membuatku berkecukupan. Saya tidak pernah mengerti dunia dalam lamunan kamu. Kata-kata itu akhirnya meluncur keluar. Pengharapan yang kamu punya dan kekuatan macam apa yang sanggup menahan kamu begitu lama di sana. Tapi kalau kamu memang sikat gigi ini tiket yang bisa membawa kamu pulang, saya ingin kamu semakin lama menyikat gigi. Semakin asyik sampai moga-moga lupa berhenti. Karena berarti kamu lebih lama lagi di sini. Di dunia yang mengerti satu-satunya tempat saya eksis buat kamu. Ia terperangah, baunya bergerak menjauh. Egi, jangan, bisikku was-was. Kamu tahu perasaan saya
dan saya tidak pernah mau membahas soal ini lagi. Tapi beginilah kenyataannya, saya tidak pernah berubah dari tahun-tahun yang lalu. Kamu tahu itu. Kamu sahabat saya, sahabat terbaik. Ia makin menjauh, bersiap menutup diri. Sampai kapan kamu terus mengharapkan dia? Tak tahan aku berseru. Orang yang tidak pernah ada saat kamu paling membutuhkan dukungan. Orang yang mungkin memikirkan kamu hanya 1/1000 dari seluruh waktu yang kamu habiskan buat melamunkan dia. Orang yang tidak tahu kalau kamu bahkan harus menyikat gigi demi melepaskan dia barang 3 menit dari pikiran kamu. Dia ingin datang, biar itu cuma dalam hati, dan dia akan menjemput saya. Pada kesempatan pertama yang dia punya, saya bisa merasakan kalau dia selalu memikirkan saya. Kapan kamu akan bangun? Keluhku letih. Tegas kepalanya melenggang. Ini namanya cinta sejati, satu hal yang tidak pernah kamu tahu. Aku balik melenggang. Itu kebutaan sejati. Kamu memilih menjadi tunanetra padahal mata kamu sehat. Kamu tutup mata kamu sendiri, dan kesedihan kamu pelihara seperti orang mengobati luka dengan cuka, bukan obat merah. Lama Egi terdiam menatapku kasihan. Wajahku disentuhnya sekilas. Semoga satu saat kamu mengerti. Habis sudah persediaan kata-kata. Keyakinannya berada di luar akalku. Aku ini ete, mana mungkin aku bisa ngerti. Aku mencintai Egi. Egi mencintai pria lain yang menahun sudah membiarkannya terkatung-katung. Demikianlah fakta sederhana yang kami ketahui bersama. Kemalangan itu berparah lagi ketika keinginanku yang logis untuk memilikinya bukanlah cinta bagi Egi, sementara cintanya Egi yang memasuki juga alien bagiku. Jembatan komunikasi kami runtuh. Dua manusia yang telah bersahabat bertahun-tahun lamanya berubah asing dalam semalam. Mungkin sudah saatnya. Hampir genap setahun tak ada Egi dalam hari-hariku. Tidak ada lagi yang menerjemahkan keindahan alam. Tidak ada lagi yang menunjukkan signifikansi di balik hal-hal remeh. Tak ada lagi yang duduk di sofa panjangku untuk melalap tulisan para filsuf yang mendedah makna hidup. Dan yang paling aku kehilangan adalah mendengarkannya menyikat gigi. Setiap kali aku berusaha merasionalisasikan semua ini, kesimpulanku selalu sama. Aku harus menemuinya lagi. Bukan hal sulit untuk menemukannya. Ia masih Egi yang dulu, yang dapat ketemui sore-sore sedang membaca buku di bangku taman yang berbukit-bukit di kompleks rumahnya. Yang sulit justru mengungkapkan apa yang tak pernah kusadari. Dan lebih sulit lagi, tidak punya harapan apa-apa sesudahnya. Egi, punggung itu berbalik. Matanya terbeliak tak percaya mendapatkanku muncul kembali dalam hidupnya, begitu saja. Lebih kaget lagi saat aku berlutut dan meraih jemarinya dengan tanganku yang dingin. Sebentar saja, saya tidak akan lama. Ucapku cepat dengan kepala tertunduk. Saya tidak berkata apa-apa. Jemarinya ikut dingin. Saya tidak akan pernah jadi pujangga dan tetap ngantuk kalau baca buku filsafat. Saya tetap Tio, si monokrom, whatever, yang melihat segalanya dengan 3 dimensi, bukan 4 seperti kamu. Tapi sekarang saya mengerti kondisi aneh itu. Aku menantang matanya, menelanjangi diri sendiri. Karena saya sudah mengalaminya, kebutaan itu. Sekarang saya tahu. Saya mencintai kamu bukan hanya dengan logika dan rasio. Bukan sekedar kamu memenuhi standar ideal saya, tapi karena saya juga mencintai kamu di luar akal. 1 tahun menemukan cukup banyak alternatif yang masuk akal. Tapi saya memang tidak ingin yang lain, hanya kamu, apa adanya. Termasuk alam lamunan yang tidak pernah melibatkan saya. Dan saya tetap Tio, yang kalkulatif dan tidak mau rugi. Tapi kali ini saya benar-benar tidak mengharapkan apa-apa. Saya hanya ingin mengatakan ini semua, dan sudah. Aku menutup
Nyataanku dengan senyuman semampunya. Berusaha bangkit berdiri walau berat rasanya menopang tubuh dengan lutut yang bergetar. Tangan Egy yang sesejuk es menahanku. "Kamu mau kemana?" tanyanya lirih. "Jalan-jalan," jawabku tidak yakin. "Ikut," ujarnya pendek seraya berdiri melipat buku. Kami berdua berjalan meninggalkan taman, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tak ada jejak spasi kosong dari 1 tahun yang sepi itu. Saya sendiri sudah banyak berpikir, murni dengan sel-sel otak seperti yang selalu kamu anjurkan. Menerjemahkan apa yang kamu anggap absurditas, dan kesimpulannya, ia berkata mengeja, menggenggam tangannya terasa hangat. Alam hati saya tidak mungkin dimengerti siapa-siapa, tapi kemanapun saya pergi, kamu tetap orang yang paling nyata, paling berarti. Tidak mesti menyikat gigi untuk bisa pulang. Kamulah tiket sekali jalan. Egy tahu aku butuh jeda untuk memahami ucapannya. Karena itu langkah kakinya berhenti, dan lewat sorot matanya ia kirimkan pernyataan yang tak perlu diterjemahkan. Bahasa mutual kami yang pertama. "Kamu hidup nyata saya, Tio, dan saya tidak mau kemana-mana lagi. Itu juga kalau kamu tidak keberatan kita menjalaninya pelan-pelan." Setengah berbisik ia menegaskan. Perjalanan singkat menuju mobilku sore itu menjadi gerbang sebuah perjalanan baru yang panjang. Egy benar, banyak hal yang tak pernah bisa dipaksakan, tapi layak diberi kesempatan. Dan kesempatan itu harus ditawarkan setiap hari oleh kedua belah pihak. Aku pun benar, kami berdua mampu membangun apa saja, baik persahabatan belasan tahun maupun kebersamaan seumur hidup. Setiap kali aku duduk di sofa dan memandangi Egy yang asik menyikat gigi, ketakutan itu kadang datang. Ketakutan kalau suatu hari aku terpaksa harus menariknya pulang dengan paksa. Dan sikat gigi tak mampu lagi menjadi tiketnya. Ketakutan kalau aku harus kehilangan dunia absurd tempat perasaanku kepadanya bersemayam. Dunia yang ternyata amat kusukai. Ketakutan yang justru timbul setelah aku benar-benar mengerti perasaan Egy dan semuanya alasannya dulu. Perlahan aku bangkit, memandangi satu sosok di belakang Egy yang terpantul dalam kaca. Tio, irasional dan buta. Aku tidak mau kehilangan dia.